Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala rahmat, taufik, hidayah serta nikmat yang telah memberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam salah satu melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan thalaqul ilmi. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah bahkan kepada junjungan kita semua Nabi Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua tergolong termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dunia maupun akhirat. Para jemaah sekalian, kajian kita pada malam hari ini akan mengangkat tema membuktikan cinta pada Al-Quran pasca Ramadan. Namun sebelumnya, marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Ibaratul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya saya persilakan pada guru kita Dr. Haji Yosef Sholohuddin untuk menyampaikan kajiannya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha rabbar rahim wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Ayat. Yuhati iman rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah yang Maha Ghafur agar kita tercatat sebagai orang yang bersyukur tidak kufur. Alhamdulillah berkat kudrah dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, tidak dirawat. Alhamdulillah kita masih oleh Allah diberikan jatah panjang umur, teacan dikubur, dan alhamdulillah kita masih diberikan nikmat hidayatul iman, hidayatul Islam, sehingga iwatu iman walaupun tarunduh, rarimu, lalehiles, laloyo, alhamdulillah masih bisa menggerakkan kaki untuk melaksanakan aneka menu ibadah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah ke Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan kita sebagai umatnya. Hadirin wa iman rahimakumullah, berkat wasilah keluarga besar DKM, malam ini kita bisa menggelar beberapa aneka ibadah. Yang pertama, ibadah sholat maghrib berjamaah dengan fadilah berjamaah 27 derajat. Yang kedua, ibadah silaturahim dengan fadilah diluaskan rezeki, dipanjangkan umur. Yang ketiga, ibadah talabul ilmi
merupakan jalan cepat, jalan yang mudah menuju surga Allah. Yang keempat, melaksanakan ibadah ta'limul Quran, mendalami, mengkaji Al-Quran dengan fadilah yang sangat banyak. Kemudian yang kelima, melaksanakan ibadah memakmurkan masjid melalui program DKM dakwah wa tarbiyah. Dengan fadilah dibangunkan sebuah rumah di surga Allah. Dengan fadilah yang kedua, Allah lindungi mereka yang menjadi para pejuang pemakmur masjid, yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Iman luar biasa, padahal kita hanya berangkat satu tempat, tapi Allah memberikan banyak. Satu kali berangkat busut, bahasa Sundanya, busut 5 jenis amal ibadah yang beserta fadilah yang mengiringnya. Padahal hanya satu kali berangkat. Ikhwatul iman, kesempatan untuk menggapai multi fadilah itu jangan disia-siakan. Sebab apa? Malaikat Israel tidak bisa menunda kematian. Ada instruksi kepada kita untuk dicabut, tidak bisa la yastaqdimun sa'atan wa la yastaqilun. Oleh karena itu, misi kita hadir ke majelis ini dalam rangka memenuhi rekening amal soleh untuk bekal menghadap pengadilan Allah yang tidak akan ada KKN dalam pengadilan itu. Beruntung kita masih ditancapkan hidayah yang kuat untuk bisa hadir menggapai 5 jenis ibadah. Mudah-mudahan jadi ibadah yang sangat makbul di hadapan Allah. Kita sudah berada di Dzulqa'dah dan kita mendoakan para calon jemaah haji yang diundang oleh Allah di Purwakarta hanya 720, diundang Indonesia kuotanya 250 ribuan, dan di level dunia Kerajaan Arab Saudi hanya menempatkan 2,5 jutaan lebih dari berbagai penjuru planet bumi nanti berkumpul di Dzulhijjah sebagai bulan haji. Kita doakan mudah-mudahan para calon jemaah haji kita yang insya Allah Purwakarta di gelombang pertama 18-an besok, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan menjadi haji mabrur dan makbul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mudah-mudahan yang belum diundang Allah, Allah undang di tahun-tahun yang akan datang. Ikhwatul iman, tema ini menjadi sangat menarik. Kalau kita mereview, kita berada sekarang ini di bulan Haram Dzulqa'dah, maka masih relevan untuk mengevaluasi, untuk waltandun, melihat, mengevaluasi 1 bulan di bulan Syawal kemarin tentang hakikat dan makna dari training yang dilakukan di bulan Ramadan itu. Dan kita tahu, rahimahullah, salah satu di antara misi utama yang ingin Allah tancapkan kepada peserta training di Madrasah Ramadan adalah menjadi ahlul ibadah. Yang kedua adalah menguatkan semakin hebat, semakin keren cintanya pada Al-Quran. Training yang dilakukan pada sebulan yang lalu di Ramadan tentu memiliki misi. Karena apa?
Karena kalau kita lihat sebelumnya, ada banyak orang-orang yang cinta-cintanya mah tapi belum mampu membuktikan cintanya. Kalau kemudian ditanya, kamu cinta Quran nggak? Cinta, pasti. Cinta dia kepada ayat Al-Quran, pasti. Cinta mati bingit. Tetapi apakah itu dibuktikan? Mampu dibuktikan cinta itu? Karena cinta itu bukan hanya ada di dalam hati, tapi harus dilihat. Kata Imam Qayyim Az-Zawji, al-ulu wad-duhur, harus nampak cinta itu. Maka 2,5 miliar kaum muslimin diundang dalam training massal di level dunia, yaitu level training Ramadan. Satu di antara yang paling penting dari training itu adalah dikata ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kata kutiba itu lebih tinggi maknanya dari kata wajib, dari kata fardu. Kalau wajib itu kewajiban, fardu itu fardu. Kalau ini mah fardu plus ada yang kuat gitu. Karena kata kutiba alaikumusiyam itu, kata kutiba dari kata kataba yang artinya menulis. Kalau menulis kita di kertas dengan warna hitam, kelihatan bekas tulisannya di tinta atau di kertas itu warna hitam. Kalau Bapak Ibu menulis di kertas dengan tinta merah, terlihatnya bekasnya warna merah. Maka kemarin kita digojol di balai diklatnya Ramadan, itu tujuannya dari kata kutiba. Apa? Supaya pelatihan yang digelar kemarin ada efeknya, ada dampaknya, ada pengaruhnya, ada bekasnya, ada jejaknya. Itulah mengapa Allah menggunakan kata kutiba ketika syariat saum. Tidak ya ayyuhalladzina amanu furidu alaikumusiyam. Tidak ya ayyuhalladzina amanu wujiba alaikumusiyam. Tapi Allah menggunakan kata kutiba dengan maksud agar seluruh gojlokan, celupan-celupan di Ramadan itu memiliki dampak, memiliki efek, memiliki pengaruh dan jejak dan bekasnya. Kemarin kita semuanya ikut terlarut dalam hingar-bingar training Ramadan melalui gojlogan puasa nahan nafsunya, melalui menu tarawehnya, melalui menu infak sedekahnya, melalui zikrullah-nya, melalui doa-doanya, dan yang paling utama melalui gerakan tadarusnya. Dan itu menjadikan Al-Quran Ramadan semakin kuat untuk menguatkan rasa cinta pada Quran itu, karena ada dua momen kemarin, Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar, yang intinya distimulus, dipancing, dimotivasi untuk semakin hebat dalam cintanya pada Al-Quran. Ada Nuzulul Quran diperingati, ada perburuan Lailatul Qadar. Antara Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar spiritnya sama aja, yaitu supaya tertancap kuat rasa cinta Quran dan rasa ingin terus membaca dan mengamal Quran itu. Nah, hadirin wa rahimakumullah, kemarin kita sudah lewati, sekarang di awal Dzulqa'dah, sudah itu beres ke masuk Syawal. Karena ini review aja. Pada waktu bulan Syawal
maka jebolan alumnus Ramadan paling tidak ada 3 kategori. Yang pertama, gojlokan itu berdampak, yaitu menjadikan yang pertama itu adalah tidak dampak dulu. Gojlokan itu tidak ngepek, malahan lebih buruk. Jadi apa yang dilakukan di training Ramadan tidak memiliki bekasnya, tidak memiliki jejaknya. Beres Ramadan kembali ke laptop, melakukan perbuatan zalim, hobi, melakukan perbuatan maksiat, hobi, melakukan perbuatan dosa-dosa kecil, jadi kembali terus, dan aneka perbuatan-perbuatan zalim munkar dilakukan sedemikian rupa. Jadi yang pertama mah tidak ngepek, termasuk tidak ngepek dalam hal cinta pada Al-Quran. Malah menurun. Padahal kita setelah Ramadan masuk pada satu Syawal, di mana arti Syawal itu meningkat, guys. Arti Syawal itu adalah peningkatan. Jadi setelah Ramadan harus ada peningkatan, bukan ngedrop. Karena kalau ngedrop tidak sesuai dengan spirit bulan Syawal yang artinya adalah meningkat. Jadi tidak ada peningkatan, malah cenderung ngedrop. Maka waspada. Kita harus mengevaluasi diri kita semuanya. Nah, iman yang kedua, tentu yang pertama itu nyanyinya biar disesa. Aku masih seperti yang dulu gitu. Tidak ada efeknya, gonjokan training 1 bulan. Beres Ramadan korupsi, beres Ramadan awadu, bohong, gawe. Tidak ada efeknya. Nah, yang kedua adalah efek yang kedua, jebolan alumnus Ramadan itu ada di Muqtasid dalam Quran, yaitu mereka yang kadang-kadang melakukan amal soleh, kadang-kadang amal salah. Amal soleh yes, amal salah juga yes. Sholat yes, gak bohong yes. Sholat yes, KDRT yes. Jadi di sini adalah posisi di mana belum tampil istiqomah melaksanakan perintah agama. Nah, yang ketiga, efek yang berpengaruh, termasuk pengaruh dari efek penancapan cinta pada Quran pasca Ramadan. Jadi dia yang ketiga ini, ketika kemarin digenjot, digaspol ke ngawas Quran, tadarus Quran misalnya, maka ngepek basda Ramadan teh semakin baik, tampil konsisten, tampil cukup meningkat, tidak menurun. Rame tadarusan Ramadan, beres Ramadan sepi dari Allah gitu. Nah, ini adalah penting untuk kita resapi mana kelulusannya. Memang kita tidak tahu apakah sahur Ramadan yang kemarin itu diterima oleh Allah atau tidak. Tidak ada yang tahu. Tapi kita hanya terus berharap bahwa apa yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk pada orang-orang yang lulus. Maka untuk melihat kelulusan, biasanya kita mengukur. Apa mengukurnya? Misalnya ada pelatihan
menyervis HP dari Pak RT di kelurahan, ada servis HP, minta utusan di DKM duaan ketua DKM. Maka DKM milih jamaah diutus Pak Dedi dan Pak Heri ke pelatihan nyervis HP. Lalu di training lah Pak Dedi dan Pak Heri itu ke training nyervis HP di kelurahan. Lah selama 3 hari Dedi gojlok Pak Dedi dan Pak Heri. Beres selesai training, selesai latihan, dipanggil oleh Pak DKM. Cik, Pak Heri ke dia. Ayah HP yang rusak, dicoba betulin. Pak Heri lah bisa itu membetulin HP yang rusak setelah latihan. HP yang rusak bisa dipakai lagi, bisa berfungsi lagi. Maka kita katakan lulus tidak Pak Heri? Lulus dalam trainingnya itu. Sebaliknya Pak Dedi tak pada dicontoh pembereskan daya HP rusak bisa tuh pada nyeloskan dioprek bikin hancur eta HP tujuan HP itu berfungsi agar atau 4 jam setengah gulang gila. Cik kita mengatakan kepada Pak itu lulus tidak? Tidak. Ya mah agar geus training itu bisa kene wae, tidak bisa aja. Sebaliknya si bapak yang satu tadi bisa lulus. Nah maka rahimahullah mengukur jebolan Ramadan itu adalah diukur dengan ada tidaknya apa yang diharapkan dari training sebulan itu ngepek tidak dalam kehidupan paskanya. Kalau kemudian ternyata ngepek, maka kita berarti mungkin bisa dikatakan dalam kategori lulus. Walaupun hakikatnya kita tidak tahu, tapi indikasinya bisa ke arah sana. Satu Ustaz keke kayaknya mah dosa lagi lah gitu. Dan keke Ramadan kayak tahun depan kayak nyuci dari bersihkan dari belum tentu nyampe umur kita juga. Nah sehingga para ulama salaf saking merasa takut apakah ini diterima atau tidak, sampai 6 bulan pasca Ramadan masih berdoa takobal siyamana, ya Allah terimalah amal ibadah sahur. Etate 6 bulan pasca Ramadan loh guys, masih berdoa kepada Allah takobal siyamana, takobal siyamana, ya Allah terimalah amal ibadah sahur kami. Nah ini yang menjadikan posisi penting mengevaluasi. Nah Allah, maka salah satu yang ingin Allah tancapkan sampai latihannya selama 1 bulan adalah kompetensi untuk kita semakin mencintai Al-Quran. Tentu jawab lamun ditaros, nah Bapak Ibu cinta pada Quran tidak? Pasti jawabannya cinta bingit pada Al-Quran. Nah, tetapi menunjukkan gejala di mana semakin banyak orang yang pasca Ramadan itu menurun semangat tempur pembuktian cintanya itu. Padahal Allah sampai ngegebek dengan nuzul Quran, sampai menstimulus dengan adanya Lailatul Qadar. Itu ikhtiar yang harus dilakukan untuk semakin menguatkan Al-Quranul Karim. Nah hadirin,
Maka pembuktian cinta itu diukur dengan 3. 1, seberapa hebat membacanya, seberapa hebat memahaminya, seberapa hebat mengamalkannya. Nah, tentu iwati rahimahullah, dari 3 itu maka yang sederhana dalam hal tilawatil Qur'annya menarik untuk kita sambungkan dengan satu ayat An-Nahl 98, di mana Allah mengatakan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kata-kata ta'awud itu paling komplit Allah simpan ketika ayat itu berhubungan dengan qiraat Al-Quran. Di ayat yang lain paling ada 2 itu, yang satu faidah qara'tal Quran, yang kedua wa imma yanzaghunaka minasyaitani nasgun fasta'id billah. Jadi konteks ta'awud itu hanya ada di 2 tempat dari 6.600 ayat, dan Allah tempatkan khusus itu di 2 hal. 1, ketika baca Quran, fasta'id billah, hendaklah kamu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan yang kedua, kalau ada bisikan yang buruk, segera banting setir dengan perbanyak zikir ta'awud. Ketika sudah ada bisikan, mau tahajud tulu, tahajud tulu, tahajud tulu, itu yang zagonaka, maka segera banting setir zikir ta'awud. Nah, yang pertama ini yang akan kita bahas. Kenapa di ayat-ayat terkait dengan syariat, aqimus sholat wa atuz zakat, Allah tidak simpan fasta'id billah, gak ada tuh ayat seperti itu. Jadi aqimus sholat fasta'id billah wa atuz zakat fasta'id billah. Secara teks tidak akan menemukan ada kata fasta'id billah dalam konteks ibadah lain. Walillahi 'alan nasi hijjul bait, haji sudah dituntun ayat fasta'id billah ya. Jadi di dalam ayat itu hanya disimpan oleh Allah fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dan itu Allah turunkan wahyu ayat itu begitu komplitnya sehingga menjadi bacaan kita, sehingga para ulama merumuskan membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang diharuskan saking pentingnya. Maka yang menjadi pertanyaan muncul, kenapa Allah menyimpan kata fasta'id billahi minasyaitonir rajim secara komplit dalam konteks mau baca Quran? Ini yang mesti digali. Sementara ketika aqimus sholat wa atuz zakat tidak ada kata fasta'id billah, bukan berarti tidak penting. Tapi Allah ingin memberikan sinyal kepada kita untuk membongkar apa rahasianya di balik itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan lapan khusus fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Ada apa di balik itu sampai Allah mesti ketika baca Quran minta permohonan perlindungan
dari godaan syaitan yang terkutuk. Tidak semata-mata Allah menyimpan kata nasta'in billah di ayat itu, kecuali pasti ada sesuatu yang keren, yang dahsyat, yang luar biasa, yang Allah dan Rasul eksplisitkan dalam beberapa keterangan hadisnya. Itu yang menjadi motivasi, mudah-mudahan menjadi alat motivasi. Nah, maka kalau kita lihat pernyataan Syekh Ali Jabir ketika mencoba untuk menafsirkan ayat yang tadi saya baca, walladzina yaquluna kitab Allah, terus kemudian aqimus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Lalu ayat berikutnya di situ diakhiri dengan abdan syakura, hamba yang bersyukur. Nah, kata saya Jabir, makna abdan syakura itu betapa yaktillahu bi ajrin adim bi amalin qalil, kata dia. Pernyataan Ali Jabir itu dalam banget bahwa Allah itu memberikan sesuatu begitu banyaknya bi amalin qalil, tapi dengan amal yang kita lakukan sedikit aja. Allah memberikan banyak dengan amal manusia, amal baik yang sedikit aja. Contohnya tadi, kita hadir ke majelis taklim, satu kali melangkah, duduk sholat, duduk, ada ujud, Allah yakti azron hadir, memberikannya dengan padilah sholat berjamaah, dengan padilah silaturahim, dengan padilah tolakul ulwi, dengan padilah tilawah wa taqdimul Quran, dengan padilah pemakmur masjid. Itu gede banget. Padahal cukup kita hanya datang ke masjid, duduk, sholat berjamaah, mendalgarkan, Allah berikan banyak. Itulah makna abdan syakur. Jadi yu'tillahu bi ajrin adim bi amalin qalil. Allah memberikan sesuatu itu betapa banyak dengan amal yang ya gitu-gitu aja gitu. Termasuk ditarik kepada pembuktian cita Quran kita. Maka kalau kita lihat stressing dari ayat ini, alladzina yatluna kitab Allah, orang-orang yang membaca kitab Allah, aqimus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum yarjuna tijaratan lan tabur. Maka siapa yang ingin dagang tidak rugi, isyarat tentang kehebatan the power of tilawah Quran sudah dieksplisitkan oleh Allah dalam surat itu dengan kata-kata tijaratan lam taburo, sebuah perniagaan yang tidak akan rugi. Makna ruginya dua, tidak akan rugi di dunia, tidak akan rugi di akhirat. Itu makna ruginya. Sampai kemudian Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengartikan ayat ini, hadhil ayat ahlul Qur'an. Ayat ini adalah ayat bagi para pembaca Quran. Dia akan diberikan sebuah perniagaan, keuntungan dari perniagaan yang tidak akan rugi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan sebuah syarat di mana ada 3 kategori alladzina yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah,
kemudian kedua aqim sholat, yang ketiga anfiqu mimma razaqnakum. Nah, tiga orang ini kalau tampil optimal akan mendapatkan sebuah keuntungan perniagaan yang tidak akan rugi. Satu. Jadi di balik ada pasta gula ini, kita akan bongkar apa saja kehebatan dari para penjual tilawatil Quran. Maka Kanjeng Nabi mempertajam, karena fungsi sunnah itu sebagai bayan tafsir, sebagai bayan takkidi, sebagai bayan tafsir. Apa yang disyaratkan oleh Allah dalam kata tijaratan dan tabur oleh Kanjeng Nabi diurai begitu sangat terurai, sehingga nanti kalau sudah terurai kita subhanallah banyak sekali apa yang Kanjeng Nabi berikan dalam hadis-hadis itu, sehingga nanti akan berkesimpulan benar saja Allah menyimpan kata astagfirullah hanya sekedar baca, guys, itu akan ada snowball effect, akan ada efek bola salju dari hanya amal qalil semata-mata itu. Maka yang pertama, Kanjeng Nabi memberikan sebuah visi bagi para mereka yang para penjual Al-Quran itu adalah di mana orang yang membaca, mengkaji Quran itu diberi gelar sebagai manusia yang paling baik di planet bumi, dengan pernyataannya khairukum, sebaik-baiknya kamu talamal Quran wa alamah, sebaik-baiknya itu adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ketika kita sekarang ikut pengkajian makna ayat, maka insya Allah mendapatkan gelar terbaik. Hanya membacanya akan mendapatkan efek itu. Nanti akan ada 3 kategori pewaris Quran dalam ayat itu. Yang kedua, maka ketika kita membaca Quran, kan Nabi mengatakan Baitul Haram, orang yang tidak atau jarang membaca Al-Quran maka bagaikan rumah yang buruk. Rumah yang buruk kan cepat ambruk. Maka itu bermakna berarti ketika kita sedang mengkaji, mendalami, membaca Quran, hakikatnya sedang mengecas hati kita menjadi rumah yang kuat, sehingga wa idza tuliyat alaihim ayatu, dibaca ayat-ayatnya, zadatuhum imanan, dengan membaca itu diharapkan semakin kuat di dalam mengamalkan dan melaksanakannya. Yang ketiga, teman-teman, Kanjeng Nabi mengutamakan bahwa idza arada ay hadis rabbahu falyaqra'ul Qur'an. Kalau kamu ingin hendak berdialog dengan Tuhannya, falyaqra'ul Qur'an, hendaklah membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kitab yang kita baca itu hakikatnya kita sedang berdialog dengan Allah, karena definisi Quran itu adalah kalamullah, ucapan-ucapan Allah. Maka ketika kita membaca, hakikatnya kita sedang ngobrol dengan Tuhannya, hati kita sedang dialog. Karena itu Ali bin Abi Thalib sempat berkata, istatikil Quran
ajaklah Al-Quran itu berbicara atau bicaralah dengan Al-Quran itu. Yang ketiga adalah kita sedang melakukan dialog dengan Tuhan. Yang keempat, bahwa sampai Rasul bawakan hadis al-mahir fil Quran ma'al kiramul barah, bahwa orang-orang yang mahir dalam Al-Quran maka akan disiapkan malaikat pelindung yang mulia. Subhanallah. Walladzi yatamatta wa huwa syakkun. Tapi bagi orang-orang yang agak sulit membacanya, ngawas tentang tektok gitu, mana yang pendek, mana yang panjang, tentang tektok wa huwa syakkun, sampai Rasul menyebut sulit, masih sulit membacanya, tapi dia baca, tapi tak tektok wa huwa ajruni, maka dia akan mendapatkan 2 pahala dari baca taktek dan teh. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasul untuk memperkuat tijaratan. Hadis yang ke-6 mengemukakan ini pentingnya pembuktian cinta melalui hadis ini. Man qara harfan min kitabillah falahu sanatun wa hasanatu asrun min amsalha. Nah, ini yang ke-6 ini adalah hitungan ganjaran per huruf. Satu huruf satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Apalagi dibaca sekarang di OTW bulan haram. Bulan haram memiliki keistimewaan, memiliki kemuliaan, ada pelipat gandaan ganjaran dari amal ibadah di luar ibadah-ibadah lain, kecuali di Ramadan yang levelnya lebih tinggi, dan di bulan haram 1 huruf 1 kebaikan. Itu normal di bulan biasa aja. Tapi kalau dilakukan di bulan haram ini, ada pelipat gandaan yang luar biasa. Yang ketujuh adalah di mana Al-Quran yang dibaca itu menjadi syabihan di ashabi. Quran yang kita baca akan menjadi syafaat penolong bagi yang membacanya. Di tengah kita sulit untuk mendapatkan pertolongan nanti di akhirat, maka bacaan-bacaan yang kita gaspolkan itu akan menjadi syafihan, syafaat penolong kita pada yaumul akhir. Dalam sebuah hadis yang panjang ada 3 kata kunci di mana menunjukkan makna yang luar biasa. Kata kunci di hadis Ahmad, hadisnya cukup panjang, tapi ambil kata kuncinya saja. Yang pertama, khafatul malaikah, maka para malaikat akan mengitari mereka yang para pembaca Al-Quran. Yang berikutnya apa? Anzalallah, diberikan rahmat Allah diturunkan kepada mereka yang para pembaca Quran. Dalam tafsir Imam Syaukani dari ayat yang di atas itu memiliki yang istimrar tilawah wa dawam, terus-terusan membaca Al-Quran dan mendawamkannya membaca Quran, maka Allah akan turunkan rahmatnya pada para pembaca Quran itu. Lalu kemudian dalam hadis itu dikatakan adalah bahwa mereka ini akan yang Allah akan membanggakan dan menyebut-nyebut nama yang sedang membaca Al-Quran oleh Allah, dibanggakan di hadapan makhluk-makhluk langitnya.
Kalau pasien menjual Quran, maka insya Allah nama pasien itu dibanggakan. Tuh ada hambaku yang sedang membaca Al-Quran. Tuh ada hambaku yang sedang awas Quran. Nah maka Allah di samping aneka fadilah yang luar biasa yang kita dapatkan di dunia wal akhirah, maka kita sedang membaca sebuah kitab mukjizat yang kitab mukjizat itu nanti berakhir di pada yaumul qiyamah. Dan kita sedang membaca satu kitab yang sudah berusia 1400 tahun yang lalu, kita menjadi dibaca dan menjadi rujukan dari 2,5 miliar kaum muslimin di bumi ini. Maka rahimahullah, dengan demikian jika kita melihat tadi dalam surat An-Nahl 98, faidah qara'al Quran pastain bilang, ternyata di balik hanya baca aja Allah menyiapkan sebuah hadiah yang sangat banyak. Itu intinya. Dan syaitan punya misi agar kita gagal melaksanakan atau menggapai multi efek hadiah tilawah yang tadi diekspos sekitar 10 lebih fadilah yang keren itu. Maka pasti akan ada serangan dahsyat kepada diri kita untuk membuktikan pasca Ramadan ini serangannya akan semakin kuat. Dan itu sudah dialami oleh kita sendiri, sehingga mungkin kita gagal pada hari ini menggapai keutamaan yang Allah dan Rasul ekspos sedemikian tajamnya oleh Kanjeng Nabi. Jadi wajar kalau kemudian Allah menyimpan fasta'id billahi minasyaitonir rajim, karena ternyata di balik hanya baca saja ada efek-efek fadilah luar biasa, dan syaitan paham benar di balik baca Quran itu ada multi efek fadilah, sehingga syaitan mengerahkan seluruh pasukannya menyerang kita dari mulai ujung rambut plus ketombeknya sampai ujung kaki plus trompetnya, menyerang kita untuk tidak jadi menjadi pejuang tangguh tilawatil Quran. Itu poin di mana pasti akan ada agresi kuat untuk menggagalkan misi pembuktian cinta. Di level tilawahnya saja akan ada luar biasa hadangan-hadangannya, dan itulah tantangan dari jebolan-jebolan Al-Qur'an Ramadan yang digojol sebulan untuk memiliki bekas menjadi para pejuang-pejuang tilawah mentaklim Al-Quran. Itulah makna-makna yang sangat penting yang dengan ekspos ini mudah-mudahan jamaah Nurul Huda semakin hebat menjadi para pejuang-pejuang tilawah, pengkaji dan pengamal Al-Quran. Demikian barangkali saya takut ribu Bapak Ibu tunduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mohon maaf Ustaz, sebelum ditutup ini dari para jamaah yang mau bertanya, kami beri kesempatan sebelum ditutup dengan doa. Mangga Pak Tresna. Waalaikumsalam. Karena waktu Indonesia bertanya saja kok. Ini pertanyaan yang lama sekali. Kalau bertanya apabila Al-Quran
Yang kedua, tapi Yang pertama apa Pak? bedanya Al-Quran dengan Quran. Quran dengan Al-Quran. Moy. Karena kita ada disebut Al-Quran, ada disebut Quran. Jadi harus jelas ya, mana Al-Quran dan Quran. Yang kedua, saya sangat tertarik sekali dengan kalimat Al-Quran, sehingga kalimat itu adalah yang berbicara, di mana barang siapa yang tidak pernah membaca Al-Quran adalah sebagai bangunan yang tabu. Ini sangat baik sekali bagi saya pribadi. Nah sekarang saya bertanya, apakah para sahabat Nabi pada waktu itu baca Al-Quran atau tidak? Masalahnya apa? Al-Quran itu setelah 200 tahun Nabi wafat. Nah ini apakah para sahabat Nabi itu dianggap juga rapuh seperti saya ini? Dan saya tidak merasa rapuh. Ini anak-anak seperti itu. Yang penting bukan hanya mencintai, tapi implementasi dari Al-Quran itu apa? Itu apa Al-Quran itu adalah pedoman hidup, landasan hidup itu dalam dilaksanakan. Jadi kalau hanya mencintai ayatnya, hanya sampai di situ aja. Nah saya bertanya apa ilahnya? Yang membaca Al-Quran dengan yang melaksanakan Al-Quran itu apa ilahnya? Terima kasih Pak. Yang baca Quran dengan Yang melaksanakan. Oh iya. Implementasi dari isi Al-Quran itu apa? Itu hanya orang yang membaca aja. Saya pernah sih, dalam hal orang itu berjalan ke Al-Quran, yang sama aja nggak mau. Mana implementasi seperti itu? Apa sama-sama sampai sama? Jadi tidak mau. Terima kasih Bapak. Ya. Yang pertama bedanya kalimat Quran dengan Al-Quran. Yang pertama sebetulnya itu tidak ada perbedaan, hanya kalau disebut dalam term kita sering juga hanya disebut hanya Quran. Tapi kalau kita lihat di dalam lafaz Quran, misalnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, itu hanya pada penyebutannya saja, tapi intinya tidak ada perubahan makna. Itu yang pertama. Yang kedua tadi bahwa para sahabat, Quran itu turun selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan itu dilakukan secara bertahap. Ketika Nabi sudah menerima wahyu, diajarkan kepada para sahabat. Dan para sahabat membacanya. Jadi bukan setelah 200 tahun, di saat sedang proses turun wahyu pun Nabi langsung mentransfernya kepada para sahabat. Itu berlangsung selama 23 tahun. 13 tahun surat itu turun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi sahabat sudah baca. Ketika ayat turun A, transfer kepada sahabat, sahabat bertanya, sahabat membaca. Ketika ayat B turun, maka sahabat juga membacanya. Jadi saat itu para sahabat sudah membaca. Nah yang ketiga, tentu saja para sahabat itu adalah mereka sudah tidak usah dipertanyakan lagi kualitas iman dan takwanya. Dengan dia membaca, mengamalkan, saat itu seimbang antara membaca dan mengamalkannya. Nah yang ketiga, mana lebih utama yang baca atau mengamalkan? Maka sebetulnya dua-duanya itu adalah pembuktian cinta. Dan idealnya membaca yes, mengamalkan juga yes, karena dua-duanya adalah memiliki padilah yang sama. Saya katakan tadi, pembuktian cinta Quran itu di level membaca, di level mengamalkan. Dua-duanya kedudukannya sama. Nah, hanya yang paling ideal adalah membacanya yes, mengamalkannya juga yes. Tapi ada orang, saya mah tara maca Quran ge, bener we.
Tapi kan Quran menyuruh ikro, tilawatil Quran, faqra'ul Quran, banyak perintah untuk membacanya. Kalau ngamalkan sudah pasti gitu. Tapi dua-duanya posisinya penting gitu. Gitu Pak Haji, sementawis. Al-Quran itu bulan wahyu. Dan Bulan wahyu kan? buku? Itu bulan wahyu. Ya. Kalau ya, berarti kan waktu itu hanya baru bulan aja, belum segitu Al-Quran. Betul. Berarti kan belum Al-Quran pada saat Wahyu itu bulan wahyu. gini, wahyu itu ditulis secara bertahap selama 23 tahun. Ditulisnya di mana? Ada di batu, di pelepah kurma. Memang belum dihimpun. Penghimpunan Quran terjadi di zaman Abu Bakar Siddiq. Tapi bukan berarti tidak membacanya. Justru Quran bertahap itu mereka sudah pada membaca. Karena tadi Nabi selesai turun wahyu, transfer ke para sahabat dibaca. Jadi kumpulan-kumpulan dulu itu di zaman Nabi memang belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Hanya ada sekretaris pencatat wahyu namanya Zaid bin Sabit. Nah nanti dikumpulkannya di zaman Abu Bakar Siddiq, Umar disempurnakan, kemudian di zaman Muawiyah disempurnakan. Gitu Pak Haji. Saya nanya. Sementawis walau alam sawab ya. Ustaz, mohon maaf nih, saya mau bertanya sedikit. Saya tertarik dengan tadi masalah lulus tidaknya pasca Ramadan mengenai gojolkan puasa kita. Tadi kalau dilihat daripada lulus tidaknya, dilihat daripada setelah Ramadan bulan Syawal. Bukankah lulus dan tidaknya juga sudah bisa dilihat di bulan Ramadan itu sendiri, Ustaz? Saya ambil contoh begini. Di dalam pelaksanaan bulan Ramadan itu saya teringat dalam hadis Nabi, tidak sedikit orang yang berpuasa tapi hasilnya hanya menahan lapar dan haus. Ketika saat di bulan Ramadan saja sudah bisa ditentukan orang ada yang puasa, ada yang enggak di bulan Ramadannya saja. Karena ada yang puasa dan enggak. Kalaupun ada yang puasa, tapi banyak melakukan dosa-dosa di saat puasa itu. Lalu kita kaitkan dengan hadis Nabi yang lain. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berdasarkan dua hadis tadi, jika Allah menginginkan kepada orang yang sedang melaksanakan saum di bulan Ramadan tadi dengan melaksanakan iman dan sabar, apakah itu bisa sudah ditentukan pada tujuan akhirnya bisa dikategorikan bisa lulus, apalagi setelah diberikan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Artinya di bulan Ramadan itu sendiri sudah bisa ditentukan lulus tidaknya orang yang melaksanakan saum Ramadan. Adapun di luar nanti setelah pasca Ramadan, si bulan tersebut dikategorikan mendapat lulus dalam bulan tadi. Lalu ketika di bulan Syawalnya tergelincir ke dalam suatu dosa kecil, apakah itu yang sebulan Ramadan yang sudah dikategorikan sudah berhasil lulus? Apakah bisa dikategorikan tidak disebut lulus karena dengan tergelincirnya salah satu dosa kecil yang dilakukan? Ya. Terima kasih. Yang pertama, di dalam proses pendidikan sebenarnya sudah kelihatan, betul. Kan dalam diklat ayam serius, edunte gitu ya, dalam pelatihan tuh. Pasti juga begitu. Dalam saum aja udah kelihatan. Dia begitu udah terukur. Hanya secara umum mereka yang ikut larut nanti apakah tadi ya dosa tersaum dosa itu indikasinya sudah kuat. Hanya tetap mereka ikut larut dalam diklat itu, misalnya aspek-aspek lainnya. Dan terus yang kedua, betul bahwa kamin soimin laisalau min somi ilal jual atos. Dia saum tapi maksiat terus disaum. Jadi dalam proses pendidikan ada yang
tidak baik. Tentu kalau prosesnya begitu, maka outputnya pun juga akan pasti secara umum akan begitu. Walaupun tidak secara mutlak seperti itu, tapi kita melihat kadang hanya soleh pi sabulaneun. Nah, kita lihat diukur pasca Ramadannya. Betul bahwa di dalam prosesnya sudah bisa kelihatan mana baik, kualitasnya mana baik atau buruk gitu. Jadi ini hanya satu standar secara umum tentang pembuktiannya pasca Ramadan. Nah, apakah kemudian Ustaz Ramadan teh kitu deui? Ya, itulah bagian dari apakah Ramadannya tidak lulus, walau alam bisawab, karena yang tahu hakikat diterima tidaknya saum hanyalah Allah, tapi indikasinya. Nah, apakah jadi kemudian kita tidak lulus? Tentu saja tidak bisa dihukum secara keseluruhan. Hanya paling tidak pertanda mungkin kurang baik kualitas dari apa yang dilakukan kemarin. Jadi kita tidak bisa menghukum apakah ini kita lulus atau tidak secara hakikat. Kita hanya melihat dari hal-hal yang fisikal dari pasca Ramadannya. Itu yang dimaksud saya itu begitu. Jadi dalam proses yang buruk bisa jadi hasilnya baik, tapi secara umum kalau prosesnya buruk ya biasanya hasilnya juga kurang baik. Nah, itu hanya standar untuk kita agar masuk di level yang lulus di dalam Ramadan. Ya hakikatnya kita nggak tahu walau alam bisawab ya lulus atau tidaknya. Gitu. Baik, cukup Pak? Atau penasaran? Cukup. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillah apa yang telah disampaikan dan terangkan oleh guru kita tadi, kita mudah-mudahan dapat memahaminya dan mudah-mudahan kita semua dapat berjuang untuk melaksanakan dan membaca Al-Quran, mengkaji dan juga mengamalkannya. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Marilah kita tutup kajian kita malam dengan bacaan kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.